Halo, perkenalkan, nama saya Igede Arya Wahyu Mika dengan NIM 2302020-168. Saya dari kelas B, Prodi Bisnis Digital Instiki tahun 2023. Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil analisa saya mengenai strategi pemasaran yang digunakan oleh perusahaan teknologi raksasa Samsung. Sebelum kita masuk ke pembahasan strategi pemasaran tersebut, alangkah baiknya kita bahas sedikit mengenai sejarah berdirinya perusahaan teknologi Samsung. Samsung dari perdagangan ikan kering hingga raksasa elektronik global. Samsung didirikan oleh Lee Byung-chul pada tahun 1938 sebagai perusahaan perdagangan bernama Samsung Sanghoe. Telah menempuh perjalanan yang panjang dan luar biasa, dimulai dengan fokus pada ikan kering, buah-buahan, dan tekstil. Samsung kemudian melangkah ke industri manufaktur, mendirikan pabrik tekstil, gula, dan juga semen. Era 1970 dan 1980 menjadi titik balik bagi Samsung, di mana perusahaan ini berinvestasi besar dalam penelitian dan pengembangan, meluncurkan produk elektronik inovatif seperti televisi berwarna, VCR, dan komputer pribadi. Tahun 1988 menjadi momen penting dengan peluncuran ponsel pertama Samsung SC8000 yang menandai awal dominasi mereka di pasar ponsel global. Memasuki abad ke-21, Samsung menjelma menjadi raksasa elektronik global. Produk-produk inovatif seperti smartphone Galaxy, tablet Galaxy Tab, dan TV QLED diluncurkan mengantarkan Samsung menjadi pemimpin global dalam produksi semikonduktor dan memori flash. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana Samsung menentukan segmentasi pemasaran, target pemasaran, dan positioning perusahaannya. 1. Cara Samsung menentukan segmentasi pemasaran mereka. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu cara Samsung menentukan segmentasi pemasarannya. Seperti yang kita ketahui, Samsung merupakan raksasa elektronik global. Tentu saja, mereka memahami pentingnya memahami dan menjangkau berbagai segmen pasar untuk mencapai kesuksesan pemasaran. Perusahaan ini menggunakan strategi segmentasi pemasaran yang komprehensif untuk membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang berbeda berdasarkan karakteristik dan kebutuhan mereka. Berikut ini adalah beberapa faktor utama yang digunakan Samsung untuk menentukan segmentasi pasarnya. Antara lain, yang pertama, demografi, seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, dan status pernikahan. Yang kedua ada psikografi, seperti gaya hidup, nilai-nilai, serta kepribadian. Dan yang ketiga yaitu geografi, seperti lokasi, iklim, dan kepadatan penduduk. Berdasarkan segmentasi ini, Samsung mengembangkan produk, layanan, dan strategi pemasaran yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi setiap segmen. Contoh segmentasi pemasaran Samsung dapat kita lihat dari berbagai seri smartphone yang dikeluarkan oleh Samsung, seperti seri Galaxy S yang ditunjukkan untuk konsumen kelas atas yang menginginkan smartphone premium dengan fitur-fitur canggih dan desain yang stylish. Seri Galaxy A yang menawarkan smartphone dengan harga yang lebih terjangkau, namun tetap dengan fitur-fitur yang berkualitas dan performa yang mumpuni. Seri Galaxy M dirancang untuk pengguna yang menginginkan smartphone dengan baterai tahan lama dan layar yang besar. Selanjutnya, kita akan membahas cara Samsung menentukan target pemasaran mereka. Sebagai salah satu perusahaan elektronik ternama di dunia, Samsung memiliki strategi matang dalam menentukan target pemasarannya. Perusahaan ini menggunakan kombinasi berbagai faktor untuk mengidentifikasi segmen pasar yang paling potensial dan mengembangkan strategi yang paling tepat untuk menjangkau mereka. Berikut ini adalah beberapa langkah utama yang dilakukan Samsung dalam menentukan target pemasarannya. Yang pertama ada riset pasar, yang dimana Samsung melakukan riset pasar yang ekstensif yang memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku konsumen di berbagai wilayah. Yang kedua ada analisis segmentasi. Berdasarkan data riset pasar, Samsung membagi pasar menjadi segmen-segmen yang lebih kecil berdasarkan faktor-faktor seperti demografi, psikografi, geografi, dan perilaku konsumen. Setiap segmen memiliki karakteristik dan kebutuhan yang unik, yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan strategi pemasarannya. Yang ketiga ada pemilihan target.
Samsung mengevaluasi setiap segmen pasar untuk menentukan target yang paling potensial. Perusahaan ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti ukuran segmen, tingkat pertumbuhan, profitabilitas, dan kesesuaian dengan produk dan layanan Samsung. Yang keempat ada pengembangan persona, yaitu untuk setiap target yang dipilih, Samsung mengembangkan persona untuk mewakili karakteristik, kebutuhan, dan preferensi tipikal konsumen dalam segmen tersebut. Persona ini membantu Samsung dalam memahami audiensnya dengan lebih baik dan mengembangkan pesan pemasaran yang relevan dan juga menarik. Yang kelima ada penetapan tujuan pemasaran. Samsung menetapkan tujuan pemasaran yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu atau SMART untuk menjaga target pasarnya. Tujuan ini harus selaras dengan tujuan bisnis perusahaan Samsung secara keseluruhan. Poin selanjutnya yang akan kita bahas yaitu bagaimana cara Samsung menentukan positioning dari perusahaannya. Samsung telah memantapkan dirinya sebagai pemimpin global dalam industri elektronik dengan positioning yang kuat dan juga terarah. Positioning ini didasarkan pada beberapa elemen kunci yang membedakan Samsung dari pesaingnya dan menarik bagi konsumen di seluruh dunia. Adapun elemen tersebut antara lain 1. Inovasi. Samsung terkenal dengan komitmennya terhadap penelitian dan pengembangan dan terus meluncurkan produk dan layanan inovatif yang mengubah cara orang hidup dan bekerja. Perusahaan ini memiliki banyak paten teknologi dan telah memenangkan berbagai penghargaan untuk inovasi. Yang kedua ada kualitas. Samsung berkomitmen untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, yang tahan lama dan juga andal. Perusahaan ini menggunakan bahan dan komponen terbaik untuk menerapkan kontrol kualitas yang ketat dalam setiap proses produksinya. Yang ketiga ada desain. Samsung terkenal dengan desain produknya yang stylish dan juga modern. Perusahaan ini bekerja sama dengan desainer ternama untuk menciptakan produk yang menarik secara visual dan juga fungsional. Yang keempat yaitu konektivitas. Samsung fokus pada pengembangan produk yang terhubung dan dapat diintegrasikan dengan mudah. Perusahaan ini menawarkan berbagai produk dan layanan yang kompatibel dengan ekosistem Galaxy, seperti smartphone, tablet, smartwatch, dan TV. Yang kelima, ada keberlanjutan. Samsung berkomitmen untuk keberlanjutan dan meminimalkan dampak lingkungannya. Perusahaan ini menggunakan bahan yang ramah lingkungan dan menerapkan praktik manufaktur yang berkelanjutan. Positioning ini dikomunikasikan secara efektif melalui berbagai saluran termasuk kampanye iklan yang menarik, situs web, dan media sosial yang aktif. Strategi ini telah menghasilkan brand awareness yang tinggi, loyalitas pelanggan, dan kesuksesan di berbagai pasar dan produk. Samsung terus berinovasi dan menyempurnakan positioningnya untuk tetap terdepan dalam persaingan global, memastikan posisinya sebagai pemimpin yang tak tergoyahkan dalam dunia teknologi. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana pemanfaatan sosial media dari perusahaan Samsung. Sebagai perusahaan teknologi raksasa di dunia, tentu saja Samsung sangat memahami kekuatan sosial media dan menjadikannya sebagai alat utama untuk melakukan pemasaran produknya. Nah, berikut ini adalah cara Samsung memanfaatkan sosial medianya. Yang pertama, ada pemasaran produk. Samsung menggunakan platform media sosial untuk mempromosikan produk-produk terbaru mereka. Mereka membagikan konten visual menarik seperti foto dan video untuk memperkenalkan fitur-fitur baru, desain produk, dan ulasan pengguna yang puas. Yang kedua ada pelayanan pelanggan. Samsung memanfaatkan media sosial sebagai saluran untuk memberikan dukungan pelanggan. Mereka merespon pertanyaan keluhan dan permintaan bantuan dari pengguna melalui platform seperti Twitter, Facebook, dan Instagram. Yang ketiga ada konten edukatif. Samsung juga menggunakan media sosial untuk menyediakan konten edukatif tentang produk mereka. Mereka dapat membagikan tutorial, tips dan trik, serta panduan penggunaan produk mereka. Yang keempat ada interaksi dengan komunitas. Samsung aktif dalam berinteraksi dengan komunitas pengguna mereka di sosial media. Mereka berpartisipasi dalam percakapan, merespon komentar, dan mengadakan kontes atau acara khusus yang melibatkan pengikut mereka. Yang kelima ada peluncuran kampanye.
Samsung menggunakan media sosial sebagai platform untuk meluncurkan kampanye pemasaran terkait dengan produk atau inisiatif tertentu. Mereka dapat menggunakan berbagai bentuk konten seperti teaser video dan gambar untuk membangun antusiasme dan menarik perhatian calon konsumen mereka. Terakhir, kita akan membahas strategi pemasaran yang digunakan oleh Samsung. Strategi pemasaran yang digunakan oleh Samsung bernama strategi pemasaran 7P. Strategi ini selalu digunakan oleh Samsung pada setiap peluncuran produk terbarunya. Adapun 7 bagian dari strategi pemasaran ini antara lain 1. Produk. Samsung menawarkan produk high-end dengan menawarkan stylish best practice. Seperti yang kita semua ketahui, produk yang dijual oleh Samsung merupakan produk elektronik seperti handphone, laptop, dan berbagai alat elektronik rumah tangga. Yang kedua ada price. Samsung menawarkan kualitas tinggi di setiap produknya. Itulah yang menyebabkan harga produk Samsung selalu sebanding dengan kualitas yang didapatkan oleh konsumennya. Yang ketiga ada place. Samsung selalu mendistribusikan produknya melalui outlet distributor, gerai resmi, pameran teknologi, dan tentu saja e-commerce online. Yang keempat ada promotion. Pada setiap produk yang diluncurkan oleh Samsung, Samsung selalu mengundang dan bekerja sama dengan reviewer dan media untuk membahas produknya. Selain itu, Samsung juga menggunakan media iklan yang mudah kita temukan di televisi, internet, papan reklame, dan lainnya. Yang kelima ada people. Samsung selalu memilih dan mempekerjakan tenaga kerja yang berkualitas, memberikan mereka gaji yang sangat tinggi sehingga Samsung selalu memberikan inovasi baru di setiap produk barunya. Yang keenam ada proses. Samsung membuat produk dengan banyak tahap dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Produk Samsung dibuat dengan mesin canggih dan selalu dilakukan uji pakai sebelum produk tersebut diluncurkan. Yang ketujuh ada physical evidence, yang dimana setiap tahun Samsung akan meluncurkan produk-produk terbarunya. Nah, itulah 7 strategi pemasaran yang digunakan oleh Samsung dan selalu terbukti berhasil menarik perhatian calon konsumen untuk memberi produk buatan mereka. Jadi, kesimpulannya adalah Samsung merupakan raksasa elektronik global yang telah mencapai kesuksesan luar biasa melalui strategi yang terintegrasi dengan baik. Perusahaan ini membagi pasar dengan cermat, menentukan target dengan tepat, memposisikan dirinya sebagai pemimpin dalam inovasi, dan serta memanfaatkan media sosial secara efektif. Hasilnya, Samsung memiliki brand awareness yang tinggi, basis pelanggan yang loyal, dan posisi yang kuat di berbagai pasar. Sekian pemaparan hasil analisis yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dan pengucapan saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.